bagaimana cara menyikapi bila ada yang berbicara atau statement seperti ini: utamakan ukhuwah Islamiyah dan menyampingkan akidah perbedaan demi terbentuknya persatuan agar tidak terjadi perpecahan di antara umat Islam. Bagaimana menjawabnya? Jawab begini: kita amat sangat cinta terhadap persatuan dan kesatuan, tapi kita lebih mencintai kebenaran. Lebih baik dimusuhi dan berpecah demi kebenaran daripada bersatu di atas kebatilan. Ingat, kalau akidah berbeda-beda kemudian menyatu, mustahil, sesuatu yang mustahil. Akidah itu lem perekat persatuan. Yang menyatukan hati kita Allah, bukan kita. Dan Allah hanya menyatukan orang-orang yang seakidah. Ini ayat, ini hadir. Ayatnya lihat, umpama surah Al-Fat, Allah menyatakan wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum. Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka. Seandainya kamu menginfakkan seluruh harta di dunia ini sebagai dana persatuan, kamu tidak akan bisa menyatukan hati mereka, tapi Allah lah yang menyatukan hati mereka. Itu ayat, ya. Lihat realita, apa sih tali pengikat persaudaraan yang paling kuat selain agama? Persaudaraan, kekeluargaan, kekerabatan, antara ayah dengan anak, antara adik dengan kakak, antara paman dengan keponakan, itu kan lebih kuat daripada sahabatnya. Itu aja kalau akidahnya berbeda nggak bisa bersatu. Allah menyatakan dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat yang terakhir, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kamu tidak akan menjumpai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menunjukkan rasa kasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun yang menentang ini bapak-bapaknya, anak-anaknya, saudara-saudaranya atau keluarganya. Nggak bisa. Maka di perang Badar, anak dengan ayah saling bunuh, yang satu mukmin, yang satu kafir. Adik dengan kakak, mertua dengan apa, lawan mertua? Keponakan, menantu. Nabi berperang dengan menantu, ya, sampai menantunya kan di perang Badar ketahuan, ditebus oleh istrinya, oleh putri Nabi SAW. Begitu akidah nomor satu, ya. Nah, oleh karena itulah maka Allah yang menyatukan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, al arwahu junudun mujannadah fama ta'arafa ta'allafa wa ma tanakara ikhtalafa. Ruh-ruh kita ini seperti tentara yang terorganisir. Ruh mana saja yang saling mengenal karena kesamaan akidah akan menyatu dengan sendiri. Ruh mana saja yang saling tidak mengenal karena perbedaan akidah akan ikhtilaf selamat. Jangan mimpi bisa membentuk persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan akidah. Mustahil itu dilakukan. Bagaimana konsep bersatu? Pelajari akidah yang benar, pegang teguh, maka kita akan bersatu padu dengan orang yang akidahnya benar. Begitu pasti, ya. Oleh karena itu keliru. Kedua, coba lihat,
Mana yang lebih penting, akidah atau persatuan? Akidah lebih penting daripada persatuan. Kalau dua-duanya bisa dikompromikan, alhamdulillah. Kalau enggak, dan pasti enggak bisa, ya penting, lebih penting berpegang teguh kepada akidah yang benar. Makanya zaman harokah baheula seperti ikhwan muslimin, ya, karena menginikan persatuan dan kesatuan, di dalamnya itu macam-macam tuh. Sufinya ada, tarekatnya ada, syiahnya ada, khawarijnya ada, macam-macamnya ada. Makanya sebagian tokoh-tokoh dari ikhwan muslimin sendiri itu akhirnya memisahkan diri dari organisasi besar ini yang saat itu ada, sekarang juga mungkin masih ada, ya. Kita tahu umpamanya Said Hawa dengan bukunya Jundullah, begitu ekstrimnya keyakinan Khawarij seperti itu, sampai keluar dari sana. Kita juga melihat beberapa tokoh yang lain, ya, keluar dari sana, termasuk Muhammad Surur Zainal Abidin ketika belajar salaf, akidahnya sudah berbeda lagi dengan yang lain, keluar dari ikhwanul muslimin. Seperti itulah, ya, pasti akan berujung kepada perpecahan, dan ketika perpecahan terjadi berubah menjadi permusuhan. Inilah yang Allah katakan, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqun. Seluruh persahabatan, persatuan, persaudaraan kelak akan berubah menjadi musuh ketika masih di dunia, apalagi sampai ke akhirat, kecuali orang-orang bertakwa. Orang bertakwa dengan akidah yang lurus, maka itu tidak akan berubah menjadi musuh sampai hari kiamat, bahkan akan saling menolong, membantu, dan sama-sama berkumpul di surga, ya.